Italia tampil menjanjikan di gelaran Piala Euro kali ini. Padahal 2 tahun sebelumnya mereka bahkan gak lolos kualifikasi Piala Dunia. Tapi kali ini skuad Griazzurri menunjukkan taringnya. Mereka menjadi tim pertama yang lolos ke babak 16 besar Piala Euro. Cetak Gol coba merangkum alasan Italia bisa juara Piala Euro 2020 sebagai berikut. Pertahanan terbaik. Italia dikenal sebagai salah satu tim dengan pertahanan yang terbaik. Semua pasti ingat bagaimana sulitnya skuad keemasan Prancis dalam menjebol pertahanan Italia di final Piala Dunia 2006 yang lalu. Di Piala Euro 2020 kali ini Italia kembali dengan pertahanan yang sama kerasnya. Garis belakang Italia sendiri masih dipimpin oleh duo bek veteran yakni Leonardo Bonucci dan Giorgio Chiellini. Bersama pasangan bek Juventus tersebut, Gianluigi Donnarumma belum memungut bola di Piala Euro kali ini. Jauh sebelum itu, sebenarnya Italia mencatatkan rekor yang lebih mencengangkan. Sejak bulan November 2020 yang lalu, Italia sudah berhasil meraih 11 kemenangan berturut-turut. Hebatnya adalah dalam 11 kemenangan itu, Griazzurri belum kebobolan sekalipun. Selain itu, Italia juga mencatatkan produktivitas gol yang luar biasa. Dalam 11 kemenangan itu, mereka sudah melesakkan 29 gol sehingga selisih golnya menjadi 29 berbanding 0. Mereka bahkan mengalahkan sejumlah tim dengan skor-skor yang besar. Pada tahun lalu, Griazzurri melibas Moldova dengan skor 6-0. Sementara Estonia ditekuk dengan skor 4-0. Di Piala Euro kali ini, giliran Turki dan Swiss yang jadi korbannya. Keduanya berhasil dikalahkan Italia dengan skor 3-0. Italia juga mengalahkan Wales dengan skor 1-0 di laga pamungkas grup. Kemenangan atas Wales memperpanjang rekor nggak terkalahkan Italia menjadi 30 pertandingan. Kalau ditarik jauh ke belakang, Italia menelan kekalahan terakhirnya pada bulan September 2019. Pada pertandingan Liga Negara tersebut, Italia harus mengakui keunggulan Portugal dengan skor 0-1. Hal ini membuktikan kalau saat ini Griazzurri sudah bertransformasi menjadi skuad yang lebih solid. Akhiri tradisi pemain tua. Italia punya identitas sebagai tim dengan gaya permainan penguasaan bola dan mengandalkan serangan balik serta fokus kepada pertahanan. Skema ini memang sudah membantu Italia dalam menjadi juara di 4 trofi Piala Dunia. Akan tetapi, mereka butuh terobosan baru dalam mempertahankan eksistensinya. Roberto Mancini yang datang pada tahun 2018 berjanji akan membuat Italia kembali ke masa kejayaannya. Salah satu langkahnya adalah mengubah gaya old school dari Griazzurri. Dengan formasi 4-3-3 yang lebih menyerang, Italia berhasil melesakkan 57 gol dalam 19 pertandingan terakhir. Hebatnya, Italia tetap solid dalam bertahan dan cuma kebobolan 3 kali saja. Hal ini juga difaktori dengan penampilan pemain-pemain muda dari Italia. Mancini sendiri menggabungkan pemain-pemain dari timnas kelompok usia muda dengan para pemain veterannya. Sejak menduduki kursi kepelatihan skuad Griazzurri, Mancini sudah memanggil total 67 pemain. Hebatnya, 35 pemain diantaranya merupakan pemain debutan. Yang terbaru adalah bomber Sassuolo yakni Giacomo Raspadori. Dia baru berumur 21 tahun dan sempat menghebohkan publik sepak bola Italia. Selain Raspadori, masih ada sederet pemain-pemain muda Italia yang berkualitas lainnya, mulai dari Alessandro Bastoni, Gianluigi Donnarumma, dan Manuel Locatelli. Kemudian ada Federico Chiesa, Matteo Pessina, sampai Alex Meret. Keenamnya bahkan belum menginjak 25 tahun. Roberto Mancini yang kaya pengalaman. Roberto Mancini resmi diangkat sebagai pelatih Italia pada bulan Mei 2018 yang lalu. Saat itu Mancini menggantikan Giacomo Ventura yang gagal membawa skuad Griazzurri lolos ke Piala Dunia 2018. Sebelumnya Mancini harus bersaing dengan sejumlah pemain top yang juga jadi kandidat pelatih anyar Griazzurri, mulai dari Carlo Ancelotti, Claudio Ranieri, sampai Antonio Conte. Mancini sendiri datang dengan CV yang mentereng. Dia pernah menukangi Inter Milan dan membawa klub yang berjuluk Nerazzurri tersebut jadi juara di 3 trofi Serie A. Berikutnya, Mancini juga menukangi klub sultan asal Inggris yakni Manchester City. Bersama Mancini, The Citizen berhasil menjuarai trofi Premier League untuk pertama kalinya dalam 44 tahun terakhir. Sejak mengasuh Italia pada bulan Mei 2018, Mancini langsung menunjukkan kualitasnya sebagai pelatih yang jempolan. Hasilnya, Griazzurri baru kalah 2 kali.
Sebelum kalah 0-1 dari Portugal di Liga Negara, Italia dikalahkan Prancis 1-3 pada laga persahabatan. Sisanya, Mancini mencatatkan 7 kali seri dan 23 kali menang. Pada laga lawan Turki di partai pembuka Piala Euro, Italia sempat kesulitan dalam mencetak gol. Mereka juga menyudahi babak pertama dengan skor kacamata. Saat turun minum, Mancini menginstruksikan anak-anak asuhnya untuk bermain lebih sabar. Hasilnya, Italia bermain lebih melebar dan memaksa pemain Turki keluar dari pos penjagaannya. Saat itulah terdapat celah di pertahanan Turki yang berhasil dimanfaatkan dengan sempurna oleh skuad Gli Azzurri. Hasilnya, mereka berhasil menekuk Turki dengan skor yang meyakinkan. Ciro Immobile yang haus gol. Italia mungkin harus berterima kasih kepada Tuhan karena sudah membuat Ciro Immobile lahir di Italia. Pasalnya, Immobile berhasil membawa Gli Azzurri tampil lebih tajam dan buas. Immobile seakan menyudahi permainan tradisional Italia dan menggantikannya dengan permainan modern dan lebih menyerang. Hal ini membuat lini serang Gli Azzurri ikut dipuji juga. Dari 6 pertandingannya bersama Italia di tahun ini, Immobile sudah mencetak 5 gol. Dari 3 laga terakhirnya, Immobile bahkan mempersembahkan 3 gol dan 2 assist. Terbaru, Immobile juga turut mencetak 1 gol pada laga kemenangan 3-0 melawan timnas Swiss. Pada Serie A musim 2019-2020, Lazio yang jadi klub Immobile memang cuma finish di peringkat 4 klasemen. Saat itu mereka meraih 78 poin serupa dengan poin Atalanta di peringkat ketiga. Akan tetapi, Immobile berhasil menasbihkan dirinya sebagai top skor di Serie A. Immobile merampungkan 36 gol unggul dari Cristiano Ronaldo yang menorehkan 5 gol lebih sedikit. Di bawah asuhan Mancini, Immobile berhasil tampil lebih buas dan mencetak lebih banyak gol. Hampir dipastikan Immobile bakal melanjutkan rantai golnya di laga-laga berikutnya. Ambisi juara. Di Piala Euro kali ini, Italia membawa misi besar dengan memenangkan trofi juara. Apalagi Gli Azzurri menjuarai trofi Piala Euro terakhirnya pada tahun 1968 yang lalu. Italia sendiri sempat berpeluang menjadi juara Piala Euro tahun 2012 di Polandia dan Ukraina. Sayangnya di laga finalnya mereka dilibas Spanyol dengan skor telak 4-0. Trofi besar terakhir yang dimenangkan Italia adalah Piala Dunia tahun 2006 di Jerman. Saat itu mereka mengalahkan skuad keemasan Prancis lewat drama adu penalti. Namun itu adalah cerita belasan tahun yang lalu. Sekarang dengan lini serang produktif, lini pertahanan yang solid, dan catatan yang luar biasa dalam 2 tahun terakhir, Italia berkesempatan besar untuk menutup kompetisi sebagai juara. Kuncinya adalah konsistensi seperti 2 tahun yang sudah-sudah. Itulah sejumlah alasan kenapa Italia bisa menjuarai trofi Piala Euro 2020. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu adalah salah satu pendukung dari Gli Azzurri? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.